kehangatan antara Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo dengan pelukan, rangkulan, jabat tangan yang seolah-olah mereka saling mengatakan, hey, we made it here. Yordania juga melihat Indonesia sebagai pemain peran yang penting untuk menciptakan perdamaian di kawasannya dia sendiri. Yang dimana sekarang kawasan itu juga kita melihat banyak konflik dan situasi kekerasan yang terjadi gitu. Saya Yara, pewarta Antara yang kemarin ditugaskan untuk meliput kunjungan Presiden ke Yordania. Oke, jadi awalnya mungkin 2 mingguan sebelum mau berangkat itu sempat dikabarin dari pihak istana untuk standby dulu. Jadi kita belum tahu nih mau kemana dan di tanggal berapa. Diminta standby di sekitar tanggal 8 sampai 15 April. Kemudian kita kabarin ke kantor dan kebetulan yang ditugasin saya. Salah satu momen yang menarik lagi apa? Kan kita juga lihat bahwa waktu penyambutannya juga cukup ini ya, kedekatan antara Presiden Prabowo dengan Raja Yordania begitu erat begitu. Dari POV jurnalis melihat pada saat itu gimana? Jadi sebelum Presiden sampai itu kan kita sempat riset sedikit hubungan Indonesia dan Yordania itu memang secara bilateral itu memang baik. Tapi yang banyak muncul itu justru hubungan personal kedua pemimpin negara ini. Dan waktu setibanya momen Presiden menginjakan kaki di Bandara Militer Marka di Amman, Yordania itu langsung terlihat kehangatan antara Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo dengan pelukan, rangkulan, jabat tangan yang seolah-olah mereka saling mengatakan, hey, we made it here, kayak saling bangga gitu. Terus ya momen-momen itu juga sampai Presiden masuk ke dalam mobil. Mereka saling rangkul dan kemudian momen yang menariknya adalah ketika keduanya Presiden dan Raja ini duduk di kursi depan. Saya dapat gambar itu di kamera, tapi saya sampai harus konfirmasi lagi ke teman sebelah saya kayak ini bener kan tadi mereka sama-sama duduk di depan gitu, karena itu jarang banget terlihat gitu ya. Ketika dua pemimpin negara masuk di satu mobil yang sama, yang satu nyetir, yang satu di kursi penumpang depan. Tanpa langsung ada ajudan atau pendamping gitu ya yang langsung masuk ke belakang atau apapun gitu. Dan mereka pergi, Raja nganterin Presiden ke hotel seolah ini dua sahabat yang saling mengunjungi dan ya udah yuk lo gue anterin ke hotel gitu. Tapi momen-momen seperti itu sebenarnya pada saat meliput di sana terprediksi nggak apa emang senatural itu ternyata mereka memang ternyata satu mobil bareng dan sebagainya. Yang bisa dibilang momen yang terprediksi itu mungkin itu ya penyambutan di bawah tangga pesawat kepresidenan ketika mereka berjabat tangan segala macam itu mungkin ya agak rutin lah kita lihat di penyambutan kunjungan kepala negara. Tapi momen-momen seperti mereka saling merangkul, momen ketika Presiden itu juga pada saat pesawatnya masuk ke teritori Yordania, pesawatnya itu langsung di-escort dengan 2 jet tempur Yordania. Kita sempat lihat videonya ya, mungkin Presiden sempat menyapa para pilot jet tempur itu lewat kokpit pesawatnya sendiri. Kemudian waktu Presiden sudah di landasan dan lagi jalan menuju ke mobil, 2 pesawat jet tempur itu lewat di atas kita semua. Dan Presiden refleks langsung memberikan salut gitu, langsung hormat kedua pesawat itu. Dan Raja Yordania juga sempat melihat momen itu dan ya dia terlihat seperti sahabat yang gitu kayak ngelihat temenmu melakukan sesuatu gitu kan. Momen-momen seperti itu sih yang nggak terprediksi mungkin ya, saling rangkulan, saling gandengan, kemudian bahkan kalau dari yang saya lihat dari ekspresinya Presiden Pak Prabowo gitu ya, kalau boleh saya cocok logiin, dia sendiri mungkin nggak expect gitu akan disetirin langsung dengan Raja gitu. Jadi sempat ada pause sedikit waktu dia masuk mobil, dia kasih sedikit hormat, terus kemudian dia masuk mobil. Oke, sekarang kita boleh masuk ke protokoler peliputan ya. Bagaimana waktu Yara sendiri di sana untuk meliput, protokoler peliputan di sana seperti apa? Apakah
ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilanggar jurnalis asing itu untuk meliput di sana. Oke, jadi pertama-tama kita di Jakarta sampai kita di sana itu kita didampingi oleh Biro Pers dari Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi kita banyak dibantu dan diakomodir oleh teman-teman dari Biro Pers yang di sana. Kemudian mereka yang berkoordinasi dengan pihak protokol Istana dan negara Yordania. Yang agak disayangkan sebenarnya cukup ada beberapa keterbatasan. Salah satunya kita nggak bisa meliput langsung pertemuan bilateral dan kegiatan presiden di istana. Jadi kita nggak boleh ke sana karena sangat terbatas. Cukup ketat mungkin kalau dibandingkan dengan di Indonesia gitu ya. Kita kalau ada kunjungan kenegaraan dari kepala negara lain itu semua wartawan istana boleh masuk dan meliput, apalagi pada saat joint press statement kita bisa melihat langsung mereka berdua menyampaikan statement gitu kan. Sementara kemarin di Yordania itu tidak terjadi. Kemudian yang menarik juga waktu kita lagi di bandara untuk meliput kedatangan presiden, waktu pesawatnya landing itu kita udah ditentuin nih spot-spotnya. Jadi saya akan meliput di titik yang kameranya mengarah ke mimbar kehormatan misalnya gitu. Terus teman-teman yang lain yang mengarah ke pengecekan pasukan. Tapi kalau kita putar kamera kita sedikit aja, itu tuh kita bisa ngambil tangga presiden sebenarnya. Waktu presiden turun, jadi posisinya pesawat presiden ada di belakang kita gitu kan. Terus waktu presiden mau turun dari tangga, kita otomatis ya instingtual aja mungkin ya memutar kamera gitu, karena ya tanpa kita harus geser-geser udah bisa dapat gambar itu, tapi kita di stop oleh protokoler dan nggak bisa. Kamu sudah designated untuk mengambil ke mimbar kehormatan, kamu nggak boleh geser-geser gitu. Jadi dari sisi itunya lumayan ketat dan agak sayang, tapi ya kita harus di negara orang lain, kita harus mengikuti peraturan yang diberikan gitu. Kemudian dari situ ada momen apa lagi yang menarik selain kedekatan antara Prabowo dan Raja Abdullah, mungkin detail-detail yang menarik lagi, kehangatan mereka, apalagi yang dibangun di sana? Oke, jadi seperti yang tadi dibilang kan sayangnya kita nggak bisa meliput langsung ke dalam istana. Tapi setelah itu teman-teman dari Biro Pers yang masuk sebagai official media gitu ya, kita kan dapat tuh bahannya, material video di dalam, dan kita sempat juga melihat sambutan yang diberikan oleh dua kepala negara ini, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral. Itu juga terlihat sih dari cara mereka menyapa satu sama lain gitu ya. Bahkan Presiden Prabowo sendiri bilang bahwa dari statementnya atau pembukaannya Pak Prabowo gitu ya, tercermin bahwa ada kedekatan personal dari Pak Prabowo sendiri ke negara Yordania dan juga keluarganya King Abdullah gitu. Kalau dari Raja Abdullah yang menarik adalah dia begitu melihat peran besar Indonesia bukan hanya di ASEAN ya, maksudnya Indonesia itu kalau dari riset yang saya baca memang adalah mitra terbesar Yordania di ASEAN. Tapi bukan hanya itu, Yordania juga melihat Indonesia sebagai pemain peran yang penting untuk menciptakan perdamaian di kawasannya dia sendiri. Yang dimana sekarang kawasan itu juga kita melihat banyak konflik dan situasi kekerasan yang terjadi gitu. Terus mau lari ke arah teknis, waktu itu kan berangkat sebagai video jurnalis yang which is itu sendirian gitu. Boleh diceritain nggak hektiknya seperti apa dan momen-momen waktu itu kan sempat juga mendorsop Presiden Prabowo. Apakah memang itu ada sesi khusus akhirnya Prabowo menyamperin jurnalis Indonesia atau bagaimana, boleh? Oke, ini agak menarik karena sebenarnya nuansa hektiknya itu udah terasa dari sebelum kita berangkat. Jadi beberapa hari sebelum kita berangkat kita udah diminta untuk ngelis gitu ya alat-alat apa aja yang mau kita bawa, even sampai nomor serinya. Jadi sebelum berangkat tuh aku di camp store ngeliatin nomornya, dicatetin satu-satu, dan sampai kita berangkat itu nggak boleh berubah lagi. Jadi itu udah mulai berasa nih kayak namanya keluar negeri bawa alat-alat gitu kan. Kemudian waktu berangkat alhamdulillah semuanya lancar, alat juga lolos, nggak ada masalah. Sampai di sana karena kita terbiasa kalau liputan agenda presiden di Jakarta atau di dalam negeri lah gitu. Begitu banyak media yang meliput. Seperti tadi saya juga sempat bilang bahwa kunjungan tamu negara itu semua media yang ngepost di istana pasti boleh masuk. Kita terbiasa melihat puluhan tripod berjajar, ada fotografer, ada yang media online, ada TV, semuanya gitu. Tapi
kemarin waktu di Yordania itu ada 5 media yang ikut dari Indonesia dengan 1 perwakilan dari 1 media, 2 TV, 2 online dan 1 radio. Jadi itu rasanya justru kebalikannya gitu dari kebiasaan kita meliput agenda presiden di Indonesia. Ketika kita di sana terasa lebih chill, terasa lebih jadi lebih tenang aja gitu. Dan pada saat ngedoorstop presiden itu momennya adalah sebelum presiden bertolak ke bandara. Jadi itu sudah terakhir, kita nunggu di depan pintu lobi hotel dekat mobilnya presiden. Dan ketika presiden keluar pintu, kita panggil-panggil dan presiden nyamperin. Gitu. Dan ketika kita bisa ngedoorstop presiden dengan proximity ya, jarak sedekat itu, dan media yang sedikit, dan kita udah sama-sama, untungnya kita saling bantu juga gitu ya. Oke, kita nanti koordinasi ya, kita nanya ini gitu, karena tentu waktunya presiden nggak banyak untuk bisa ngejawab pertanyaan kita. Jadi kita udah kayak mapping gitu. Oke, ini ya nomor 1 pertanyaannya, ini nomor 2, ini nomor 3 ini. Tapi ya terasa sedikit lebih leluasa untuk bisa langsung nodong presiden dan nanya apa yang mau kita tanya, karena nggak terlalu rebutan mungkin ya. Jadi ya, dan terasa lebih hangat aja interaksi kita sama presiden pun gitu. Secara garis besar, sebenarnya lawatan Prabowo ini ke Timur Tengah, khususnya Yordania ya, ada arahannya apa sih? MOU-nya apa sih yang dibangun di sana? Oke, kalau secara khusus di Yordania, kalau boleh saya gambarin secara garis besar, saya nggak memperhatikan secara detail di 5 negara yang dia kunjungi, tapi bervariasi gitu ya tingkat kerjasama yang disepakati di masing-masing negara. Kayak contohnya di Mesir, kita melihat kesepakatan strategis. Itu kan sebuah payung kerjasama yang besar dan milestone lah dalam hubungan bilateral 2 negara gitu. Sementara di negara lain, contohnya seperti Yordania, itu lebih MOU aja gitu. Tapi MOU yang ditandatangani di Yordania kemarin itu ada di bidang pertahanan, kemudian pertanian, wakaf, dan juga edukasi. Dan yang menariknya di bidang edukasi, ini yang menandatangani dari pihak Indonesia adalah Menteri Agama kita. Dan saya sempat juga tuh ngobrol dengan beberapa mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania, bahwa ternyata banyak ilmu-ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa kita di sana itu berhubungan dengan syariah. Jadi misalnya kalau perbankan syariah, kalau misalnya hukum syariah gitu. Jadi itu ya salah satu info menarik juga sih, serba-serbi juga ya yang saya pahami gitu dari perjalanan ke Yordania kemarin, sehingga bisa memahami juga kenapa kerjasama pendidikan itu ditandatangani oleh Menteri Agama kita gitu. Oke, mungkin terakhir, bagaimana sebenarnya kamu sebagai wartawan yang ngepost di sana melihat perjalanan diplomasi seorang presiden tuh seperti apa sih? Melihat kenapa diplomasi itu harus dilakukan di berbagai negara, kenapa Prabowo juga menggencarkan diplomasi antar negara gitu. Oke, kalau boleh ditambahin sedikit dari pertanyaan yang sebelumnya, langsung kita sambung ya nanti ke pertanyaan yang barusan. Tema besar yang dibawa Presiden Prabowo kan juga soal Palestina. Dari sebelum Presiden berangkat, dia sudah menekankan bahwa dia ingin Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam mencapai perdamaian di Palestina, dan juga bahkan membantu pemulihan masyarakat Palestina dengan mungkin dengan sementara mengevakuasi mereka ke sini, kemudian nanti mengembalikan lagi mereka ke sana. Kalau dari rangkaian lawatan kali ini yang saya lihat, Presiden ingin dengan intensif ngobrol langsung dengan kepala-kepala negara, 5 negara ini kan ada UAE, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Presiden ingin langsung berkomunikasi intensif, dan terutama ya soal Palestina tadi. Ini kan adalah negara-negara yang ada di kawasan yang sama dengan Palestina, dan terakhir ditutup gongnya gitu ya dengan Yordania yang bisa dibilang berbatasan langsung juga dengan Palestina dan sudah banyak menampung pengungsi dari Palestina gitu. Dan secara diplomasi, kalau saya lihat Presiden itu memang, Presiden Prabowo pengennya tuh terjun langsung. Dia ingin turun langsung dalam diplomasi Indonesia dan mungkin ngasih lihat gitu ya bahwa Indonesia serius dalam menjalankan diplomasi yang bebas aktif.